Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Nah, ini kan sebenarnya memang beberapa hari yang lalu kan Badan POM sudah mengumumkan ada 5 item produk yang ditemukan kadar etilen glikol dan dietilen glikolnya itu di atas batas toleransi ya. Nah, cuma kenapa bisa sampai di atas batas toleransi? Kita juga masih nunggu penyelidikan lebih lanjut dari Badan POM, Pak. Kan baru ditemukan kadarnya di atas batas toleransi. Tapi apa penyebabnya? Nah, ini masih kita tunggu lagi proses selanjutnya dari Badan POM kan gitu ya. Nah, itu yang kami juga karena kalau apoteker kan nggak istilahnya bidangnya kan memang di bidang kesehatan tapi tidak langsung membicarakan tentang langsung ke penyakitnya, tapi bagaimana kita cara menangani penyakitnya bersama-sama teman dokter. Kami juga belum dapat informasi ya Pak, kenapa kok tiba-tiba growth-nya pertumbuhannya naik. Jadi masih sampai sekarang pun ya termasuk ya penyebabnya juga, walaupun sekarang sirup dihentikan penggunaan kan juga belum ada kepastian ya penyebabnya itu sirup. Bahkan di konferensi persnya Badan POM pun Kepala Badan POM Bu Penny juga menyatakan ini sebab akibatnya belum jelas loh ya kan gitu. Jadi kami pun juga heran kenapa sih kok meningkatnya di bulan Agustus akhir kemudian September Oktober tuh pesat sekali. Kami juga nggak tahu tuh Pak, apakah karena pola konsumsi gitu ya, itu kami juga nggak tahu pasti penyebabnya gitu. Nah makanya kan sebenarnya bentuk sediaan itu banyak ya Pak. Ya. Jadi dulu memang kalau kita jadi kan ini perkembangan teknologi. Jadi dulu memang orang biasanya dikasih puyer gitu ya, sakit kasih puyer. Tapi kemudian berkembang, puyer ini bisa diberikan dalam bentuk sirup, bentuk macam-macam gitu ya. Nah di saat sekarang kita sudah nyaman dengan berbagai bentuk sediaan. Ya, kalau dulu misalnya orang, kita ingat dulu asal sakit ke rumah sakit pasti antibiotiknya suntik ya Pak. Tapi kemudian kan udah berkembang, ada bentuk sirup dan segala macam. Jadi sekarang kita terpaksa lagi balik ke masa lalu. Tidak bisa menyediakan produk sirup. Nah, apoteker di rumah sakit dan di apotek itu ya harus balik lagi ke masa lalu. Misalnya menyiapkan yang dalam bentuk puyer kan gitu ya. Puyer itu nanti dikasih pemanis yang diizinkan gitu ya, sehingga bisa dikonsumsi oleh balita. Cuma kan teknologi juga berkembang, juga ada yang bisa dimasukkan melalui anus Pak, namanya suppositoria, itu juga bisa, walaupun memang itu nggak senyaman orang mengkonsumsi sirup ya kan gitu. Cuma kan kami berharap ini tidak lama, sampai memang ditemukan penyebab pastinya, kemudian keputusan Menteri Kesehatan untuk menstop penggunaan sirup itu bisa segera diralat gitu ya, sehingga sebenarnya yang jauh lebih nyaman kan sebenarnya masyarakat. Ya. Kalau ibu-ibu yang punya balita banyak Pak, junior saya yang punya balita tuh ya jangan kan orang lain, apoteker aja gelisah Pak. Apoteker aja gelisah karena banyak kan yang dia punya balita juga penggantinya, mereka tahu karena bisa disediakan dalam bentuk puyer itu juga nggak gampang penggunaannya kan gitu. Makanya kami sangat berharap sekali surveillance dan pemeriksaannya bisa cepat selesai seperti itu. Makanya kami ini Pak, dalam surat edaran kami ke pengurus daerah untuk anggota gitu ya, ke anggota melalui pengurus daerah kami sampaikan kalau dokter memang tidak punya pilihan lain harus berikan sirup itu, maka kemudian ya tetap harus kita layani. Tapi mari kita awasi bareng-bareng, dokter ngawasi pasiennya, apoteker juga membantu ngawasi pasiennya. Kan di kita memang ada pelaporan monitoring efek samping obat ya Pak. Itu ada aplikasinya, tinggal ngisi aplikasi yang disiapkan Badan POM aja kalau memang itu. Misalnya ya terkait kasus asma itu memang susah Pak.
untuk mencarikan obat pilihannya. Apalagi kalau dia udah rutin pakai itu, misalnya epilepsi ya begitu. Ya. Nah, ya ini nih Pak, sekali lagi ini kan bukan sebab akibatnya kan nggak langsung nih Pak, kan nggak berkaitan langsung. Jadi di saat ada kasus gagal ginjal, kemudian diduga penyebabnya obat, kemudian dilakukan sampling oleh Badan POM, ketemulah 5 item merek ini sesuai dengan nomor batch-nya yang kadarnya tinggi gitu ya, di atas batas toleransi. Makanya kita juga pengen Badan POM kemudian juga juga bisa membuktikan ini kenapa sih bisa naik gitu ya. Pertama, apakah memang bahan bakunya nggak diperiksa dulu oleh perusahaan, ya sesuai persyaratan apa enggak, atau apakah ini karena proses selama penyimpanan, kita nggak tahu Pak. Apakah selama proses penyimpanan atau proses distribusi kemudian kadarnya menjadi naik, kan itu kita nggak tahu. Makanya kita berharap nanti investigasinya Badan POM bisa sampai ke sana kan gitu. Jadi bisa jelas gitu ya, ini asal muasal kenapa kadarnya bisa naik itu dari mana. Karena memang alamiahnya memang pasti ada, tapi kan pasti di bawah kadar toleransi seperti yang dilaporkan oleh industri farmasinya ke Badan POM. Tapi kok, dan selama ini kan kita merasa aman kan. Iya, udah puluhan tahun malah kan, iya, iklannya aja juga luar biasa, ininya ya gencar kan gitu. Tiba-tiba naik gitu ya. Apakah tadi itu apakah ada perubahan di bahan bakunya gitu ya? Kemudian apakah ada pengaruh proses penyimpanan dan distribusinya? Nah itu yang kita yang berhak menyampaikan ini kan Badan POM ya Pak. Yang jelas kan di ini ya Pak, kita kan mengacu ke Undang-Undang Kesehatan. Di Undang-Undang Kesehatan tuh seingat saya, nanti bisa kita cross check lagi, ada pasal 196 pasal 196 mengatur tentang produk yang tidak memenuhi persyaratan Pak. Dan itu memang ada ancamannya. Artinya kan di saat produk dia ditemukan kadar etilen glikol di etilen glikolnya di atas batas toleransi, berarti kan istilah kami itu TMS Pak, tidak memenuhi syarat. Nah, produk yang tidak memenuhi syarat ini kalau diedarkan itu ada sanksinya sendiri di Undang-Undang di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 Pak. Jadi memang fomepizol itu sebenarnya kan kalau di luar negeri itu bukan obat baru gitu ya Pak. Jadi memang itu sebagai antidot kalau orang masuk rumah sakit karena keracunan etilen glikol atau keracunan metanol gitu. Jadi kalau di luar negeri itu memang wajib ada mereka sediakan sebagai antidot. Nah cuman di kita yang belum terbiasa menyediakan itu. Nah sehingga sewaktu ditemukan ini pasien anak ini diduga karena keracunan etilen glikol, tapi belum tahu etilen glikol yang berasal dari mana kan gitu. Bisa dari obat, bisa dari makanan gitu ya Pak. Maka langkah pertama pemerintah adalah gimana nih memberikan antidot kan gitu. Nah antidotnya didatangkanlah dari Singapura yang paling terdekat kan gitu. Di beberapa negara itu ada Pak, di stok di rumah sakitnya untuk sebagai antidot. Nah di kita yang enggak. Nah kemudian didatangkan, stoknya juga nggak banyak itu Pak, karena kan cuman untuk kebutuhan emergensi ya, darurat. Makanya didatangkanlah. Sekarang alhamdulillah saya dapat info udah banyak rumah sakit yang sekarang disiapkan antidotnya itu untuk menangani kasus itu. So kalau untuk riset obat pasti butuh lama Pak. Iya betul. Kayak orang sampai sekarang aja orang nggak bisa ya kayak orang kemarin sibuk dengan COVID ya, itu risetnya nggak sebentar lama. Ini bukan obat baru, tapi ini ada obat yang memang secara SOP disediakan di rumah sakit di luar negeri itu untuk mengatasi keracunan etilen glikol atau keracunan metanol. Dengan berjalan waktu itu akan terjadi pemilihan kan Pak. Jadi istilahnya kerusakannya dihambat oleh senyawa. Jadi kan senyawa-senyawa itu istilahnya dinetralkan oleh fomepizol itu Pak.
Nah kalau orang lanjut ya berarti itu udah otomatis kalau udah ada yang rusak ginjalnya kan berarti mengalami kerusakan, tapi kan sama saja Pak, menghambat laju kerusakannya gitu. Karena ini kan memang kasusnya hanya terjadi di rumah, kalau ada kasus kan dibawa ke rumah sakit ya Pak. Ya. Jadi memang ini secara SOP tinggal disediakan di rumah sakit, makanya kan Kementerian Kesehatan tinggal menstoknya aja di rumah sakit yang dijadikan rujukan tuh ini Pak, untuk penanganan pasien gagal ginjalnya. Karena kita juga sebenarnya kemarin dengan teman-teman IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga berdiskusi. Kemarin juga IDAI juga merekomendasikan alternatif untuk antidot ya Pak. Jadi kalau seandainya pilihan utamanya fomepizol tidak ada, maka bisa menggunakan senyawa etanol kan gitu. Nah, itu kemarin kita sempat diskusikan alternatif etanolnya itu seperti apa, berapa miligram. Kami lagi nyiapkan edarannya nih Pak untuk teman-teman di rumah sakit. Tapi itu kan kalau memang tidak ada, tapi sekarang kan Kementerian Kesehatan berupaya untuk mencukupkan jumlahnya Pak. Ini istilahnya kalau memang tidak ada pilihan bisa menggunakan etanol. Nah memang ini nggak akan mungkin dijangkau dengan gampang oleh masyarakat umum karena dia bentuknya injeksi Pak, intravena. Dia hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Jadi kalaupun misalnya darurat menggunakan etanol, itu juga teman-teman apoteker menyiapkan etanolnya, kemudian tindakan penggunaannya dilakukan oleh teman-teman dokter dan perawat kan gitu. Apoteker menyiapkan senyawa etanolnya kan gitu. Enggak istilahnya bukan obat yang bisa dibeli oleh masyarakat umum, makanya kan pengadaannya juga melalui sistem jalur khusus yang hanya dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan. Itu batas ambang itu kita mengacu ke buku standar ya Pak. Iya itu farmakope itu 0,1% saya. Jadi 0,1% pada gliserin, propilen glikol, serta 0,25% pada polyethylene glikol ya sesuai standar. Iya, Pak. Nah memang pelaksanaan di lapangan ini kan kalau kita ngacu ke undang-undang ya Pak, pengawasan di lapangan ini kan sebenarnya kewenangan itu oleh undang-undang tentang kesehatan maupun undang-undang tentang kesehatan kan pengawasan dan pembinaan itu istilahnya Binwas itu kan oleh jajaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Badan POM dan Balai POM yang ada di provinsi ya. Cuman di negara kita walaupun itu yang diberikan diatur tapi kan juga selalu diikuti oleh teman-teman dari pihak kepolisian. Nah ini yang bikin teman-teman pada kaget Pak, ada kaget. Maksud kita udah ngasih arahan supaya teman-teman menahan untuk tidak pelayanan obat sirup nanti ya. Kemudian untuk obat-obat yang kemudian yang ditarik mohon segera dipisahkan, disisihkan untuk kemudian diretur gitu ya. Tapi ya itu tidak bisa menahan teman-teman dan kepolisian untuk turun Pak. Ya. Itu yang bikin heboh kan gitu ya. Makanya saya beberapa kali di media tuh mohon kepada Pak Kapolri untuk mempercayakan kepada kami untuk urusan penarikan produknya, untuk menstop pelayanannya gitu ya. Paling tidak teman-teman itu udah majang di apoteknya sementara tidak melayani dulu obat sirup gitu. Jadi jangan sampai kayak harus diturunkan dari etalase, dimasukin ke dus itu kan pertama ribet, kemudian apotek tampilan jadi nggak bagus. Artinya selama dia pajang nggak dia layani kan boleh kan gitu ya. Nah, artinya kami pengen pemerintah tuh memberikan kepercayaan kepada apoteker untuk yakinlah apoteker nggak akan melakukan pelayanan. Makanya kami juga sampaikan kalau ada apoteker yang sampai memberikan pelayanan gitu ya, pada udah dilarang pemerintah untuk sementara waktu, kami juga siap berikan sanksi kan gitu Pak. Itu yang kami sosialisasikan ke teman-teman di daerah. Kami belum, karena ini waktunya mepet ya Pak. Waktunya singkat. Kami sampai sekarang belum MOU karena kami lihat
untuk pengawasan obat itu sebenarnya udah ada MOU antara Badan POM dengan Polri. Oke. Jadi mereka istilahnya ada 4 kuadran gitu Pak. Jadi salah satu kuadrannya misalnya ini sarananya legal, kemudian produknya juga legal, itu Badan POM. Tapi kalau sarananya legal, produknya ilegal, maka itu bisa Badan POM dengan Polri atau kebalikannya gitu ya. Nah ini yang terjadi sekarang ini, sarananya legal, produknya legal, tapi Polri juga ikut. Jadi jangankan kami Pak, MOU yang bikin Badan POM dengan Polri aja nggak jalan Pak. Itu sebenarnya yang kami pengen sampaikan, cuman kan kami nanti seolah kok merembet kemana-mana gitu Pak. Jadi kami fokus ke yang ke anggota kami aja dulu. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Di edaran nggak ada masalah toko obat. Kemudian teman-teman masih memposting foto-foto, ini di minimarket ini masih jualan, masih dipajang, kok kita aja yang diperiksa kan gitu ya. Itu yang terlihat ya Pak. Belum lagi kemudian kan masih ada tenaga kesehatan di kita itu yang, mohon maaf, tenaga kesehatan yang di luar apoteker, di luar apotek yang juga menyimpan. Nah, yang menyimpan gitu ya untuk pasiennya dia gitu. Itu kita nggak tahu tuh proses penarikannya seperti apa. Ya, saya nggak berani sebut ininya Pak, tapi ada Pak di tenaga kesehatan yang juga menyimpan itu. Dan siapa sekarang menarik produknya kan gitu, ya, mesti ada. Nah itu juga makanya, cuman saya nggak mau mengekspos ketidakadilannya itu ya, so nanti merembet kemana-mana. Jadi kami fokus ke apotek aja. Tapi kenyataannya itu memang ada di toko obat, ada di swalayan, ada di minimarket. Dan itu nggak pernah diperiksa Pak, didiamkan aja kan gitu. Makanya kan kalau sebenarnya bagi kan juga bisa dimulai dari data pabrikan ya Pak. Misalnya produknya yang sudah 5 yang kita tahu itu tinggal minta data pabrikan. Semestinya kan dia punya data tuh Pak, produknya itu udah didistribusikan kemana saja kan gitu. Atau jumlahnya berapa, kan satu batch produksi ketahuan Pak berapa. Dia bisa ketahuan, bisa diperkirakan juga, misalnya dia kan tahu angka penjualan tahunannya tahu. Jadi ini dia produksi segini, masih sisa berapa, pasti bisa diperkirakan. Jadi itu masih dihitung lagi oleh pemerintah kan gitu, untuk melihat apakah sudah efektif belum penarikannya kan gitu. Nah cuman sayangnya itu tuh hanya bisa terbaca kalau sarananya resmi Pak. Kalau sarananya itu nggak resmi itu maksudnya dia sih sarana kesehatan gitu, tapi nggak diizinkan untuk nyimpan kan juga ada. Nah, dia sarana kesehatan tapi nggak diizinkan untuk nyimpan. Nah itu biasanya kadang-kadang tuh nggak terdata tuh Pak. Gitu. Nah jadi pemerintah juga perlu mengantisipasi sampai ke sana. Jadi kami ini kan berproses organisasi itu menjadi jauh lebih baik gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Saya belajar banyak dari Pak Nurul untuk pengelolaan organisasi secara profesional. Di periode Pak Nurul kami sudah mulai mengenalkan yang namanya Renstra. Nah, tapi baru bertahap. Nah, di periode saya ini kami semua pengurus dari jauh-jauh hari sudah menyusun draftnya Renstra untuk 4 tahun ke depan 2022 sampai 2026. Kemudian sesuai amanat ADRT kami tetapkan di Rakernas kemarin di Surabaya. Jadi kami nanti program di pusat, daerah dan cabang itu nanti berpatokan kepada Renstra itu. Karena selama ini kadang-kadang suka nggak sinkron tuh programnya pusat, daerah sama cabang. Nah, ya itu sebagaimana organisasi profesi yang lain itu kan oleh pemerintah tuh melalui undang-undang diamanatkan itu untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan atau kompetensi anggotanya. Jadi kami fokus ke sana dengan target kami menyiapkan modul-modul pelatihan bagi anggota. Apoteker itu kan agak berbeda dengan kesehatan lain Pak. Kalau kita bicara dokter, perawat, bidan pasti asumsinya rumah sakit, puskesmas. Kalau apoteker itu mulai dari pabrik obat, distributor obat, terus kemudian yang pelayanan rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek. Sehingga dari semua lini itu kami minta mereka tuh semuanya punya himpunan seminat di perhimpunan untuk teman-teman apoteker yang tempat prakteknya bersamaan, settingannya untuk menyiapkan modul pelatihan Pak, karena untuk memenuhi amanatnya undang-undang tadi. Tapi untuk bisa mengelola
anggota dengan baik kan perlu organisasi yang kredibel ya Pak. Kredibel, akuntabel. Nah, makanya kami juga melanjutkan lagi program-program yang dari kepolisian kemarin. Sekarang kan IAI itu pengelolaan pelayanan anggotanya sudah pakai aplikasi Pak. Aplikasi siap sistem informasi apoteker. Jadi itu kami teruskan, kami improve gitu ya, apa yang perlu diimprove. Kalau tadinya manual, sekarang misalnya verifikasi pembayaran, transaksi, sekarang kita pakai pihak ketiga. Kalau tadinya ada dokumen yang kita kirimkan ke anggota itu masih dalam bentuk hard copy, kita rubah menjadi elektronik kan, itu yang kemudian kita juga supaya organisasi ini kesinambungannya antara pengurus itu bagus, arsipnya jelas gitu ya, proses jelas. Kami sekarang sedang membangun e-office Pak, e-office untuk ya, electronic office. Jadi pengelolaan sekretariat, kalau tadi kan pengelolaan pelayanan anggota yang secara elektronik, sekarang pengelolaan sekretariatnya kita rubah jadi secara elektronik. Sehingga kan pengarsipan, surat menyurat, itu udah secara elektronik, jadi nanti setiap tahun kita membutuhkan menyiapkan report di Rakernas tinggal ambil, jadi udah lebih rapi. Dan kalau ada pergantian staff segala macam kita nggak bingung, udah ada di situ. Itu yang kemudian beberapa program untuk untuk membantu teman-teman misalnya mencari lowongan kerja atau menawarkan diri gitu ya, atau pihak luar pengen butuh apoteker, kita juga lagi menyiapkan portal untuk lokernya apoteker Pak, sehingga karena belum ada Pak, jadi supaya yang butuh apoteker juga gampang mengakses, mencari apoteker yang pengen juga mencari tempat pekerjaan baru juga gampang, karena dia juga bisa mengupload profilnya di situ. Jadi ada berapa sih Pak yang sedang kita siapkan untuk ini, untuk program ke depan? Belum Pak, kita baru sebulan yang lalu coba berhitung, bikin analisanya sama Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, CQ, Ditjen Tenaga Kesehatan. Hitungan kita sama Kemenkes itu hampir sama, 0,9 per 1000 Pak. 0,9 per 1000 penduduk. Dan itu diperkirakan akan tercapai nggak lama lagi Pak, tahun 2030. Cuma yang jadi masalah ini nggak hanya di apoteker, di dokter, di kebidan, perawat, tenaga kesehatan lain, distribusi Pak. Itu masalahnya. Jadi secara jumlah rasio kita tercapai, tapi cara distribusi itu yang masih kendala besar bagi pemerintah. Betul, mesti kan juga ada program itu ya. Misalnya kayak daerah seperti ini aja, di puskesmas itu kan semestinya pelayanan kefarmasiannya oleh apoteker ya Pak. Nah, tapi sampai sekarang itu baru bisa terpenuhi itu sekitar 60% dari puskesmas yang ada Pak. Dan memang ya banyak kendalanya gitu ya, tantangan wilayahnya, kondisi alamnya gitu ya. Jadi itu juga yang jadi kendala di kita. Kalau produksinya kita setahun apoteker itu bisa sekitar 6.000 sampai 7.000 Pak setahun. Tetapi distribusinya ini yang jadi masalah. Ya, masih padat di Pulau Jawa. Iya, makanya saya kalau menghadiri, kami kan menghadiri pengambilan sumpah apoteker tuh Pak, ke perguruan tinggi. Nah, itu selalu saya sampaikan ke adik-adik saya itu yang baru diambil sumpah. Pesan saya pada adik-adik ini yang berasal dari luar Pulau Jawa cuma satu, apa? Pulang. Iya, supaya jangan, kalau enggak mereka betah lagi di sini, enggak, kan kasihan daerah-daerah yang belum terpenuhi kebutuhannya itu.